Kalau Anda menggunakan yang namanya pelayanan beban hanya untuk ngurusi kebutuhanmu sendiri, itu bukan pelayanan. Leaders mau berkorban. Makanya saudara-saudara, passionnya Tuhan Yesus, kita belajar dari Tuhan Yesus. Dia melihat kebutuhan, dunia harus diselamatkan. Kemarin kita sudah membahas mengenai ciri seorang pemimpin, salah satunya seorang pemimpin, mereka memiliki kemampuan melihat kebutuhan. Ya, hari ini kita lanjutkan mengenai landasan bagi pemimpin yang efektif. Ya. Landasan bagi pemimpin yang efektif. Nah, sebelum itu saya mau mengingatkan kepada saudara-saudara, apa itu pemimpin? Apa itu kepemimpinan? Pengaruh. Orang yang bisa memberikan atau mempengaruhi orang, menggerakkan orang untuk mencapai tujuan. Leadership is influence. Nah, mari kita akan melihat sekarang landasan bagi pemimpin yang efektif. Jadi ini pondasi. Saya mau tanya kepada saudara-saudara, pondasi ini sangat menentukan kekuatan rumah. Kalau saudara mau membangun rumah, biasanya tidak langsung dibangun tiang-tiang langsung atap, harus ada pondasi. Sebab kalau pondasinya tidak kuat, seberapa cantik atau indah tampilan rumah Anda, nanti kalau ada banjir, ada badai, ada gempa, rumah saudara gampang roboh. Demikian juga dengan leadership atau kepemimpinan. Kemarin kita sudah membahas bahwa landasan seorang pemimpin adalah mereka bisa melihat adanya kebutuhan, masih ingat? Nah, ketika kepemimpinan itu murni dikatakan selalu dimulai dengan sebuah kebutuhan. Artinya Anda melihat kebutuhan di sekitar Anda, bukan Anda menonjolkan kebutuhan Anda. Beda ya? Jadi hal-hal yang kecil yang saudara lihat di sekitar Anda, ada sampah berceceran, ada air keran terus mengalir, ada toilet yang kotor. Ketika Anda melihat itu, Anda melihat kebutuhan, atau Anda mengatakan ini bukan kebutuhan saya. Dari situ Anda bisa menilai Anda punya jiwa pemimpin atau tidak. Seorang pemimpin, dia peka terhadap kebutuhan apa yang ada di sekitarnya, yang kepadanya Anda sebetulnya bisa melakukan sesuatu. Kemudian kita belajar ketika kebutuhan itu melahirkan gairah buat Anda. Ada muncul sesuatu, aduh di kampung saya ini banyak anak-anak yang tidak sekolah. Kemudian saudara mengambil prakarsa, mengambil inisiatif, ketemu dengan orang tua. Bagaimana kalau kita bisa memulai PAUD di kampung kita? Anda seorang pemimpin. Karena Anda melihat kebutuhan, kemudian bergairah untuk mengambil inisiatif menyelesaikan persoalan yang ada. Pertanyaan saya, ada enggak seperti itu dalam diri saudara-saudara? Ada sebuah gairah yang muncul karena kebutuhan. Dan saudara-saudara Anda meresponi. Kemudian Anda bisa menggerakkan orang lain. Yang kedua, landasan seorang pemimpin adalah memiliki apa? Karunia. Memiliki karunia. Dan saudara-saudara, kemarin saya sudah menjelaskan, setiap orang harus menemukan karunia di dalam diri mereka. Setiap orang. Saudara pasti punya karunia. Jangan bilang, wah Bapak saya tidak punya karunia apa-apa. Salah. Anda pasti punya karunia. Kadang-kadang Anda tidak melihat, tapi Anda mungkin bisa mendengar kata-kata atau dorongan dari teman-teman Anda. Ya kan? Wah kalau saya makan masakanmu enak sekali. Kamu punya karunia masak. Ada yang punya karunia nyambel, ya kan? Apapun yang disambal itu enak. Ada yang punya karunia menyanyi. Karena setiap kali menyanyi orang bisa diberkati. Ada yang punya karunia mengajar. Kemarin kita sudah membahas itu. Setiap orang pasti punya karunia. Sekarang tanyakan, apa karuniamu? Tanyakan temanmu. Bisa jawab enggak dia? Bagi Anda yang masih bingung, saya belum menemukan karunia, segera temukan. Ya kan? Karena itu penting untuk leadership. Ya, siapa Anda di dalam pelajaran yang sebelumnya saya mengatakan kalau Anda mau tahu siapa Anda dan bagaimana memenuhi destiny Anda, ingat SHAT.
SHAPE, shape. Nomor satu adalah spiritual gift. Karunia yang harus Anda miliki. Yang kedua, hanya heart. A-nya ability, kemampuan Anda. P-nya personality, E-nya experience. Kalau 5 ini Anda punya, berbahagialah Anda. Setelah itu Anda harus merawat dan mengembangkannya. Semua bilang mengembangkan. Semua bilang mengembangkan. Sudah dikembangkan belum? Salah satu cara mengembangkannya, belajar, kuliah, kursus. Supaya Anda bisa memaksimalkan karunia Anda. Karunia itu diberikan untuk dimaksimalkan, bukan untuk dipendam. Ya kan? C, mereka kemudian memasangkan talenta itu dengan sebuah pelayanan. Gunakan untuk melayani. Nah, ini kesalahan konsep, orang pikir yang namanya melayani itu mesti khotbah. Orang melayani mesti harus berdiri di balik mimbar atau menjadi worship leader. Tidak, ada pelayanan keramah tamahan. Ada memberikan tumpangan kepada orang. Ada karunia untuk menolong orang lain. Ada, saudara-saudara, jadi maksimalkan karunia itu karena setiap kita pasti diberi karunia oleh Tuhan. Nah, talenta ini melahirkan landasan pengaruh. Orang yang punya talenta dan talentanya bisa dimaksimalkan, Anda bisa berpunya pengaruh. Saudara pernah lihat videonya Sad Boy? Dia punya karunia bikin orang nangis. Hanya menceritakan sesuatu yang sedih, sekarang dia terkenal. Ya kan? Luar biasa. Saudara-saudara, karunia apa saja yang bisa Anda maksimalkan, itu bisa mendatangkan pengaruh. Jelas? Apapun karunia saudara, tolong dikaji, didalami, dikembangkan, dimaksimalkan. Pasti saudara bisa mendatangkan pengaruh. Saudara-saudara belajar dari situ. Kemudian mereka pada akhirnya menjadi berbuah karena memiliki karunia. Nah, mari kita akan lihat sekarang yang bagian ketiga. Mereka menularkan gairah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jadi tadi pemimpin melihat kebutuhan itu melahirkan gairah. Nah, kemudian saudara mengembangkan karunia saudara yang bisa menjadikan pengaruh atau mendatangkan pengaruh. Setelah itu saudara, tugas saudara seorang pemimpin adalah berbagi passion. Apa yang membuat Anda bergairah? Gairah saudara itu yang membuat orang lain tertarik untuk melakukan apa yang Anda lakukan. Punya gairah. Nah, persoalannya adalah Anda sendiri tidak punya gairah. Orang tidak akan ikut bergairah dengan Anda kalau Anda sendiri tidak punya passion, tidak punya gairah. Sebetulnya passion itu artinya pain. Gairah itu berasal dari kata passion. Passion itu artinya pain. Apa yang buat Anda rela berkorban? Anda yang barangkali punya sesuatu, pokoknya saya harus menjadi atlet internasional. Dia akan berkorban waktu, berkorban uang, berkorban tenaga untuk berlatih. Walaupun sakit dia akan berkorban karena dia punya gairah. Tanda bahwa Anda punya gairah, Anda mau berkorban. Apa yang membuat Anda mau berkorban, bangun pagi atau saudara korban uang, korban tenaga untuk mencapai apa? Itulah gairah Anda. Orang yang bergairah mudah mempengaruhi orang lain untuk bergairah. Amin. Tadi malam tiba-tiba ada tamu tidak diundang. Ada berapa orang? 7. Iya kan? Udah jam 8 atau jam 9 itu datang mereka. Jadi sebetulnya mereka hanya mau berterima kasih. Ya Pak Petrus dengan ketua wilayah GBI di Sumba Barat datang hanya berterima kasih, tapi juga ada yang bergairah kasih proposal dari GKS, ya kan, tunjukkan ini gereja sudah ada pondasinya, sudah tiang-tiang berdiri, tapi belum selesai. Ada juga yang bergairah untuk memberikan laporan,
ya Pak Gottlieb dari Sabu. Ya, terima kasih buat radionya yang selalu menjadi berkat. Nah, kebetulan transmitternya rusak, jadi dia bawa transmitternya di sini. Jadi dan saya punya kerjaan. Nah, saudara-saudara, orang-orang ini masih tetap berada di pelayanan karena punya gairah. Nah, saya mau cerita sedikit karena saya ingatkan Pak Gottlieb. Saya dengan Ibu pernah mengunjungi tempatnya dulu. Kami ketemu Pak Gottlieb dengan istrinya tidur di bawah, pakai tikar. Rumahnya itu dari gubuk, dari bebak. Saya tanya, Pak Gottlieb, berapa tahun Anda tidur di sini? 9 tahun. Jadi kalau saudara di kos-kosan masih tidur di kasur, walaupun kasurnya barangkali sudah mulai robek-robek, Anda berbahagia. Pak Gottlieb 9 tahun tidur dengan anak dan istrinya di tikar, 9 tahun. Kemudian tiba-tiba dia mengatakan, tapi puji Tuhan Pak, rumah itu sudah disapu oleh badai. Akhirnya dari compassion membangunkan rumah. Jadi akhirnya mereka sudah punya rumah dari semen, dari batako gara-gara typhoon, gara-gara badai. Nah saudara-saudara, saya tanya apa yang membuat Anda mau menderita tidur di bawah? Karena jiwa-jiwa, itu artinya orang punya passion. Passion itu membuat Anda waktu bercerita, orang lain ikut punya passion. Senjata seorang pemimpin adalah passion. Senjata seorang pemimpin atau pondasi seorang pemimpin adalah gairah. Kalau Anda ketemu dengan calon pader misalkan, atau teman atau orang lain yang tanya, Pak, apa visi Bapak? Kemudian saudara mengatakan, saya ini masih bingung Bapak. Saya tidak tahu Tuhan itu mau saya apa. Saudara-saudara, orang yang punya dana siap mau memberikan buat saudara, waktu mendengar, saya juga tidak tahu apa Tuhan mau apa. Artinya Anda tidak tahu visi, karena tidak tahu visi, tidak punya tujuan. Karena tidak punya tujuan, tidak pernah tahu kebutuhan. Karena tidak pernah tahu kebutuhan, tidak punya gairah. Itu kalau ada partner ketemu saudara, sudah bawa uang, dia akan cari orang lain. Maka kalau Anda sedang misalkan promosi, dikasih kesempatan bicara di gereja, di depan banyak orang, sampaikan passion saudara. Amin. Dari mana passion muncul? Dari beban. Ya. Gairah muncul ketika seorang pemimpin memiliki apa itu nomor 1, beban. Minat dan kepedulian. Semua bilang beban. Ada beban? Saudara punya beban, bukan beban hutang di sini. Ya kan? Saudara punya beban. Waduh Bapak, saya terbeban untuk menolong anak-anak di kampung ini bisa sekolah. Saya terbeban bisa menyelamatkan anak-anak yatim piatu di sini. Saya terbeban untuk menolong hamba-hamba Tuhan punya tempat tinggal yang lebih baik. Saya terbeban. Amin. Tanya satu dengan yang lain, apa bebanmu? Tanya. Dijawab, jangan hanya tanya. Tolong yang ditanya menjawab, apa bebanmu? Ini penting sekali saudara-saudara. Bagian gairah atau passion ini penting. Nomor 1, Anda harus punya beban. Anda harus punya beban. Dan beban itu adalah berdasarkan dari kebutuhan yang Anda lihat tadi. Ya kan? Saya masuk ke desa Poguatu, pada waktu melihat anak-anak tidak pakai sepatu, banyak yang kakinya korengan, tidak ada sekolah PAUD, tidak ada bak air, saya terbeban. Beban itu yang membuat saya menggunakan yang kedua, keyakinan. Keyakinan, nilai-nilai, prinsip kepercayaan Anda. Waktu saya melihat itu, saya langsung pakai. Wow. Keyakinan saya mengatakan bahwa kita harus menolong orang yang susah. Keyakinan saya mengatakan, hei, berbahagialah orang yang memperhatikan orang yang lemah. Keyakinan saya mengatakan, saudara-saudara, agama yang murni dan berkenan kepada Allah itu adalah menyantuni anak yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Keyakinan saya mengatakan bahwa ketika kita
memberi makan yang lapar, memberi tumpangan kepada orang asing, membebaskan yang terbelenggu, maka terangmu akan merekah seperti fajar. Luka-lukamu akan segera sembuh. Kehadiranku akan menyertai kamu dari segala penjuru. Itu keyakinan saya. Nah, saudara-saudara, beban ditambah keyakinan plus karunia akan menciptakan hal-hal yang luar biasa. Maka yang ketiga, sinergikan antara beban Anda, keyakinan Anda, dan karunia Anda. Tiga ini setelah melihat kebutuhan akan menciptakan banyak kesempatan. Jadi nomor satu beban, nomor dua keyakinan, nilai-nilai Anda, nomor tiga karunia, kemampuan Anda yang berasal dari Tuhan. Saudara-saudara, situasi yang bersifat mendesak yang ada di situ. Maka yang kelima adalah kesempatan. Kesempatan atau peluang Anda untuk terlibat. Nah, mari kita berhenti di sini dulu. Karena ini penting sekali. Passion tidak ada artinya kalau hanya passion. Makanya saya paling benci dengan orang yang mengatakan, waduh Bapak setelah mendengar firman dari Bapak, saya tergerak. Tapi tidak pernah bergerak. Berapa banyak orang yang secara emosi, waduh Bapak, saya tergerak, saya dijamah oleh Tuhan. Tapi setelah itu tidak bikin apa-apa. Orang yang terbeban tidak bisa diam.